Yah, itu terpusat. Keluarga aristokrat di belakang orang ini terikat dengan keluarga Tong. Itu hanya keluarga aristokrat kecil yang berada di ujung atas simpul. Jika tidak berlutut dan menjilat seperti mereka, keluarga Tong tidak bisa memandang rendah mereka. Tapi kekuatan Xiangzong tidak rendah. Apakah dia lelah mengucapkan kata-kata buruk keluarga Tong di depannya? Begitu mata semua orang di aula jatuh pada siluet kekar, sebuah jalur berbisik pelan. Saat ini, keluarga Tong besar, dan keluarga aristokrat kecil yang ingin bertahan di daerah ini pada dasarnya seperti Xiang Jia, mereka akan menemukan dukungan yang kuat. Keluarga aristokrat semacam ini umumnya adalah beberapa pembangkit tenaga listrik yang dikejar oleh ras asing. Mereka harus melarikan diri ke tanah darah sebagai upaya terakhir. Mereka tidak punya modal untuk memuaskan selera klan berdarah. Dan di bawah pengaruh anggota keluarga Tong yang populer, mereka masih dapat memiliki sedikit cahaya, sehingga mereka tidak langsung dihancurkan oleh keluarga berdarah itu. Xiang Jia, yang telah melarikan diri ke tanah berdarah selama hampir 100 tahun, juga karena postur berlutut dan menjilat mereka yang rendah, yang membuat keluarga Tong sangat menyenangkan. Oleh karena itu, saat ini, mereka hanya mendapat undangan dari keluarga Tong dan bergegas ke sini. Ketika dia pertama kali memasuki kota dan sedang mencari tempat untuk beristirahat, Xiangzong mendengar bahwa seseorang berani mengatakan bahwa keluarga Tong tidak ada di kota anak-anak. Kesempatan untuk mempertahankan wajah keluarga Tong agar mengangguk mereka tidaklah mudah. Menyerah. Qin Yichen sedikit menghadap, melirik pria kekar yang kuat melalui jubah hitam, dan kemudian sedikit menggelengkan kepalanya. Dia tidak bermaksud peduli padanya, tetapi berjalan langsung keluar. HMPH. Melihat bahwa dia telah diabaikan, kulit Xiangzong juga tenggelam. Dengan suara mendengus dingin, lengan yang memegang bahu Qin Yichen tiba-tiba menjadi kuat. Namun, saat berikutnya, kulit Xiangzong menjadi sedikit terkejut, karena dia menemukan bahwa di bawah jubah hitam, suara patah tulang yang tak terduga terdengar. Alih-alih, telapak tangannya sepertinya tertangkap besi halus yang tidak bisa dihancurkan rata-rata, dan ada sedikit rasa sakit yang datang. Keluar. Ketika Xiangzong sedikit terpana dan hendak meraih jubah hitam yang terakhir, suara penolakan tiba-tiba terdengar di sampingnya. Saat berikutnya, tingkat menengah dari tingkat suci dikejutkan oleh serangkaian paksaan. Akhirnya, di bawah tatapan mata, pantat yang sangat malu duduk di tanah. Melihat ini, ekspresi keheranan muncul di wajah semua orang di aula. Jelas, mereka tidak menyangka. Menurut pendapat mereka, kekuatannya cukup bagus, dan mereka akan sangat malu sehingga mereka bahkan tidak memperhatikan bagaimana wanita itu melakukannya. Namun, ketika jalur keheranan diproyeksikan pada Lei Yunyu, itu tidak bisa lagi dihilangkan. Saat ini, semua orang hanya melihat bahwa di samping pria berjubah hitam ini, masih ada seorang wanita cantik. Meskipun ditutupi oleh tule, wajah daya pikatnya samar-samar terlihat, tetapi ditambahkan sedikit pesona. Dan radian bangga di balik gaun itu, bahkan mata banyak orang lurus. Namun, meski dia didambakan oleh kecantikan ini, tidak ada yang cukup bodoh untuk berdiri dan menggodanya. Bagaimanapun, Xiangzong hanya terkejut dan mengundurkan diri darinya. Tingkat pembangkit tenaga listrik ini, bahkan jika mereka adalah tembakan besar dari berbagai kekuatan dalam darah, tidak berani menyinggung dengan mudah. Saat ini, semua orang tidak bisa tidak meragukan identitas pria berjubah hitam itu. Di bawah jubah hitam ini, apa kekuatan besar? Ada ahli yang sangat kuat di sekitar, dan itu sangat indah. Di bawah tatapan garis pandang, setelah Qin Yichen mengerang sejenak, dia tiba-tiba berjalan menuju arah yang jatuh ke tanah. Kamu, apa yang kamu lakukan? Saya memiliki undangan keluarga Tong, dan bagi saya, Anda memprovokasi keagungan keluarga Tong. Melihat Qin Yichen mendekat, untuk beberapa alasan, hati Xiangzong tidak bisa menahan rasa dingin. Pada saat ini, dia akhirnya merasa sedang menendang batu yang keras. Detik berikutnya, dia langsung mengeluarkan kartu undangan emas di tangannya. Di bawah tekanan ini, hanya ketika dia pindah dari keluarga Tong, dia merasa aman. Namun, bahkan jika keluarga Tong diangkat menjadi letnan, pria berjubah hitam itu tampaknya tidak takut sama sekali, dan langkahnya berhenti tepat di depan Xiangzong, dan saat berikutnya, dia menonjol dari jubah hitamnya. Lengan, di mata jalan keheranan, mengambil undangan itu. Terima kasih banyak. Di mata semua orang yang hampir tumpul, suara ketidakpedulian datang dari jubah hitam. Segera, dia berjalan langsung ke konter lagi dan mengangkat undangan di tangan pelayan, berkata, bisakah kamu menyiapkan kamar untuk kami sekarang? Mendengar itu, wajah pelayan itu juga terlihat sangat memalukan. Undangan ini direnggut di mata. Orang-orang yang mendapat undangan semuanya adalah tamu keluarga Tong. Masuk akal bahwa mereka harus segera memberitahu pembangkit tenaga pendamping keluarga Tong untuk menangani masalah ini. Tetapi dua orang di depan mereka, tidak melakukannya, adalah orang suci. Manuver tingkat menengah ke tengah terlihat sangat malu, sehingga dapat dilihat bahwa yang terakhir sama sekali tidak universal. Kenapa? Apa yang kamu katakan barusan mempermainkan kita? Ketika melihat pelayan yang pendiam itu,
Alis Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit, dan beberapa suara tidak menyenangkan datang dari bawah jubah hitam. Aku marah. Aku tidak punya niat, hanya saja. Mendengar suara yang sedikit marah ini, wajah cantik pelayan cantik itu sedikit berubah, dan dia berkata dengan cepat. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi ini. Untuk sementara, dia tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang terjadi? Sementara pelayan itu dalam keadaan tidak pasti. Seorang pria gemuk parubaya yang berpakaian seperti penjaga toko keluar dari ruangan di satu sisi. Penjaga toko Zhang, tuan ini. Melihat pria gendut ini, pelayan itu dengan cepat melihat ke arahnya untuk meminta bantuan. Belum siap mengatur orang dewasa? Tatapan penjaga toko menyapu. Ketika dia melihat undangan di tangan Qin Yichen, dia tidak bertanya terlalu banyak, tetapi langsung berteriak. Setelah mendengar ini, wajah pelayan itu juga berubah. Pada akhirnya, dia tidak menjelaskan, tetapi langsung membuka dua kamar untuk Qin Yichen. Setelah Qin Yichen dua menaiki tangga di satu sisi, pelayan menjelaskannya dengan lembut di samping telinga penjaga toko Zhang. Setelah mendengarkan kata-katanya, tampilan penjaga toko Zhang tiba-tiba tenggelam, dan dia bahkan mengatur tempat untuk seorang pria yang mengambil undangan tamu keluarga Tong.